Minasan, hisashiburi. Hari ini kita bahas apa itu Kyotsu Testo. Oke, atau kadang disebut Kyote di Jepang. Langsung aja kita mulai. Oke, nama lengkapnya ini pakai bahasa Jepang. Wow, intimidating. Kita lihat satu-satu ya. Daigaku Nyugaku Kyotsu Testo. Daigaku Nyugaku Kyotsu Testo terdiri dari empat kata. Ini satu kata dua kanji, dua kanji, dua kanji. Lalu terakhir ya. Daigaku. Daigaku ini universitas. Nyungaku. Nyungaku ini artinya masuk di sekolah gitu ya di sini. Dalam konteks ini masuk masuk universitas ya. Kyotsu. Kyotsu itu apa ya? Kyotsu itu artinya kayak sama gitu kayak umum lah kurang lebih ya. Testo. Tes. Jadi tes umum masuk universitas. Sama dengan di Indonesia ya. Dulu ada apa? SNMPTN, SNMPTN itulah apapun namanya. Sekarang namanya apa ya ganti lagi kalau nggak salah. Tapi tes di mana semua orang bisa ikut untuk masuk universitas. Ini biasa disingkat hanya yang dibaca hanya Kyotsu testonya atau Kyote juga ada yang nyebutnya kayak gitu ya bahasa gaulnya. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi kalau Kyotsu testo itu apa? Tadi udah kita lihat ujian masuk universitas. Beda dengan di Indonesia, di Jepang itu tahun ajaran mulai di April. Jadi ujiannya ini sendiri dilakukan di tengah Januari. Kenapa nggak lebih dekat nanti? Itu karena ada biasanya tes kedua. Oke, jadi kita bahas dulu ya. Kyoto ini atau Kyotsu Testo ini sebetulnya baru ada di tahun 2020. Bukan berarti di Jepang dulu nggak ada tes. Dulu juga ada. Sebelum Kyoto ini ada namanya Senta Shiken. Senta itu center ya. Kayak ya pusat gitu ya, tes pusat. Jadi kurang lebih sama dengan di Indonesia di mana namanya ganti-ganti kan ya SPMB, SBMPTN, SNMPTN, ketahuan generasinya tuh nama-nama itu. eh Terus dan sampai sekarang terus menerus ganti nama kan ya. Eh, jadi dia juga ganti nama menjadi Kyotsu Testo. Apakah ada perbedaan? I think probably ada ya. Biasanya kalau ganti nama ya ada perbedaan sedikit. Tapi intinya sama. Ujian masuk universitas terpusat dilakukan di tengah Januari. Nah, menariknya di Jepang ini adalah kadang-kadang eh kalau nggak salah terutama sekolah negeri. Jadi ada sekolah negeri ada sekolah swasta kan ya. Sekolah negeri seringkali ada tes kedua terutama kita bicara negeri yang bagus misalnya Todai gitu ya. Todai itu Tokyo Daigaku ya, Universitas Tokyo udah kayak top mark topnya di Jepang. Biasanya ada tes kedua, Nijishiken. Nah, Nijishiken ini jadi gimana sih? Jadi orang biasanya kan tengah Januari nih semua ikut tes. Nanti kan keluar nilainya tuh. Habis keluar nilainya, nanti mereka tahu gitu. Jadi kalau mau masuk Todai jurusan ini minimal tuh si Senta sorry Senta zaman dulu ya. Si Kyoto-nya itu dapat nilainya tuh segini gitu. Wah nilaiku terlalu kecil ya udah aku jangan daftar ke Todai gitu. Aku daftarnya ke universitas lain gitu kan ya yang masih di bawahnya gitu. Akhirnya orang bisa menentukan dari sana. Nijishikengnya ini adalah tes yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas. Jadi kalau Minasama mau ke Todai, pertama ikut Kyotsu test dulu, ikut tes bersamanya di tengah Januarian lah. Habis itu kalau nilainya udah keluar, oh nilai oke, nilai aku oke nih, ikut Nijishikeng yang diselenggarakan oleh universitasnya masing-masing. Jadi kita harus datang ke kampus universitasnya eh, biasanya tuh ya. Nah kira-kira gitu Jepang. Apakah semua kayak gini? Tidak. Ada universitas yang hanya ini. Kayaknya yang paling ada variasi swasta tapi nggak hanya juga sih. eh tapi yang saya tahu ada variasi tuh kayak swasta ada yang bisa langsung masuk dari tes dia doang sendiri nggak usah ikut Kyotsu. Atau ada tes swasta yang hanya ikut Kyotsunya aja ya udahlah, oke Kyotsu nggak nilai segini, oke masuk gitu kan ya. Jadi sangat tergantung universitasnya. By the way, untuk kalau orang Indonesia mau kuliah di Jepang, maka bukan Kyotsu Testo ya, tapi Eju. Itu ada di video sebelumnya. Saya lihat. Oke, apa sih keunikan Kyotsu Testo dibandingkan dengan mungkin yang di Indonesia yang biasa kita udah tahu ya. Nah, ini bisa pilih mata pelajaran. Sebetulnya mungkin bukan mata pelajaran ya, tapi let's say mata pelajaran sesuai yang diminta universitas. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, misalnya swasta nih. Jadi total mata pelajaran itu ada berapa ya? 21 gitu. Tapi kita nggak bisa pilih 21 21-nya karena kan ada yang waktunya bareng.
diselenggarakannya. Tapi misalnya kalau swasta bisa jadi dia hanya cukup tiga ini, bahasa Jepang, bahasa Inggris, sama matematika misalnya. Sedangkan kalau negeri dia bisa 5 sampai 7 mata pelajaran. Oke, matematika satu, matematika 2, bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama IPA misalnya, atau sama IPS misalnya ya. Nah, untuk lebih detailnya, ayo kita lihat pembagian ini dari si website ininya, website penyelenggara Kyotestonya ya. Reiwa Hachinen-do. Hachinen-do itu kapan sih? Reiwa itu dimulai tahun 2019. Itu tanggal tahun satu. Jadi 2022, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Hah? 2026 kali ya? Ya, kayaknya 2026. Kayaknya salah gitu deh. Hampir pasti ini 2026 gak sih? Hai. Oke. Anyway, Reiwa 8. Reiwa tahun 8 Hachinendo, Daigaku Nyugaku, Nyugakusha. Oh, ini beda ya. Tapi ini Daigaku Nyugaku Kyotsu Testo ya. Kakaru Daigaku Nyugaku Kyotsu Testo. Oh, ini ya. Daigaku Nyugakusha Senbatsu ni Kakawaru. Jadi ya, intinya adalah ngomongin tes ini ya. Tes ini untuk orang-orang yang mau masuk universitas. Susugan Kyoka Kamoku. Oke, jadi ada di sini ada Kyoka. Kyoka itu mata pelajaran itu lebih ke Kyoka sebetulnya ya. Kita lihat di sini ada Kyoka. Ini Kyoka, ada Kamoku ya. Nah, eh Kyokanya ini kita lihat sesuatu ya. Ini adalah Kokugo. Koku itu negara, go-nya bahasa. Kokugo artinya bahasa negara, which in this case bahasa Jepang. Lalu di sini ada Chiri, Rekishi. Chiri itu geografi, Rekishi itu sejarah. Koming itu apa ya? Kayak PPKN kali ya kalau apa ya? I'm not sure. Tapi ya gitulah yang tentang, mungkin paling dekatnya PPKN I guess. Don't quote me on that, tapi kira-kira gitulah kalau ngebayanginnya ya. Jadi ya ini agak IPS-ish lah gitu ya. Lalu ini Sungaku matematika, Rika sains, Gaikokugo bahasa asing, dan Joho tuh informasi. Aduh, belum dicek ini. Eh Ana sih nggak tahu Joho itu apa. Kalau biasanya Joho tuh informasi, jadi informatics gitu loh, IT. Tapi I actually don't know. Oke, anyway kita lihat. Nah, jadi kalau Kokugo cuma ada satu ya. Tapi kita lihat ini, ciri ya. Ciri dan Rekishi. Ciri dan Rekishi ini tuh mata apa ya, generalnya. Nanti tesnya tuh pas kita tes kita bisa pilih antara, ini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 6 ini. Misalnya kita mau pilih ciri sogo. Apa ya? Itu kayak general sogo, kayak pokoknya full lah ke ciri. Ciri tangkyu. Lalu jadi ini adalah geografi. Geografi yang susahnya kali ya. Rekishi Sogo. Nihonshi thank you. Jadi ini Rekishi sejarah, tapi ini fokusnya ke sejarah Jepang. Ini Rekishi fokusnya ke Sekaishi, sejarah dunia. Lalu kita bisa Kokyo dan Ringri, apa ini ya? Etik, ya PPKN lah ini basically. Ini juga kayak kayak PPKN, ini Seiji itu politik, dan Keiza itu ekonomi. Nah gitu. Lalu ini mata pelajaran terakhirnya adalah Chiri Sogo, Rekishi Sogo, Kokyo. Loh, ini kan udah gitu ya. eh Di sini udah ada ciri suku. Ini kenapa jadi ada tiga? Nggak tahu ya, bingung. Tapi mungkin untuk yang ngambil kamukunya dikit, dia bisa milih ini. Lalu ini menarik ya. Lihat mata pelajaran ini. Ini tuh A itu di mana nih? Ini dari sini hanya pilih dua. Jadi nanti dapat soalnya. Ketika dapat soal, kita pilih mau yang mana. Jadi di soal itu kalau nggak salah tiga-tiganya ada. Misalnya kita ikut tes nih. Terus kita ini ada ciri sogo, rekishi sogo, kokyo. Aku mau ngerjainnya ciri sogo sama rekishi sogo aja deh. Atau aku mau ngerjain Chiri Sogo sama Kokyo gitu. Terus kalau kita udah milih Chiri Sogo sama Kokyo, di sini kita nggak bisa ambil Kokyo ini atau Chiri ini, kita hanya bisa ngambil Rekishi yang satu lagi. Ya sedikit ribet lah, tapi intinya kita pilih dari banyak ini. Matematika ada matematika satu dan 2 ini. Di sini ada Sungaku Ichi, Sungaku A, lalu ada Sugaku Ichi aja ya. Di sini ada Sugaku Ni, Sugaku B, Sugaku Shi. Ini kalau dari sini tuh ini kayaknya salah semua ya, atau pilih dua. Intinya ini, kalau Todai biasanya dua-duanya harus. Kemarin lihat ya, harus ambil ini dan harus ambil ini. Ini dari sini ini pilih salah satunya aja, ya.
Jadi bisa Sugakuichi dan Sugakuei atau Sugakuichi aja. Bingung ya, banyak pilih-pilih. Lalu IPA ini ada yang berbareng semua, ini berbareng semua ini dari satu 2 3 4 pilih hanya dua kalau nggak salah tuh. Dari semua, oh ini juga bisa ya, ini sama ini. I don't know how it works. Tapi ini kalau ini kiso ini dasar ya. Kalau ini mungkin ada apply-nya juga. Lalu bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Doitsugo bahasa Jerman, Fudansugo bahasa Prancis, Chugokugo bahasa eh Cina, sorry, bahasa Mandarin, Kankokugo bahasa Korea. Nah, Johor ini once again I don't know. Jadi bahasa asing ini kalau nggak salah sesuatu yang ada komponen listeningnya adalah bahasa Inggris. Yang lain sepertinya tidak ada. Jadi orang bisa milih mau yang mana aja. Nah nanti tergantung universitasnya. Universitasnya biasanya yang wajib itu dari yang kemarin itu Kokugo eh, sama Eigo itu standar. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Lalu kadang-kadang Sugaku. Oh ini bedanya apa? Ini Sugaku ini kalau nggak salah yang lebih susah deh. Terus kayak C ini yang paling C ini ada kayak vektor dan lain-lain atau apa. Nah ini ya vektor C. Ini apa ya? Ini apa sih? Swedi apa ya? Nggak tahu probabilitas atau apa mungkin. I don't know. Belum belum belajar istilah ini untuk matematika. Tapi jadi kita bisa pilih seperti itu. Jadi, nah ini ada total itu kalau nggak salah 21. I won't count. Pokoknya kalau nggak salah ada 21. Dengan kamukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kamuku, ada 21 ini kyoka disebutnya. Sorry, kebalik. Ada 7 kyoka, ada 21 kamuku. Nah, dari 21 ini kita pilih. Kita tinggal pilih. Jadi makanya pas di jam ini kita pilihnya mau yang mana nih. Di jam ini kita pilihnya mau yang mana. Ini dilakukan selama 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. eh nggak tahu detailnya kayak apa, tapi kita pilih. Seperti itu milihnya. Lalu kita milihnya mau ikut apa ajanya. Kalau ininya tuh di itu ya udah di sebelumnya. Sebelum ujiannya. Tapi kalau yang kayak gini misalnya ini nih. Ini cuma ngerjain dua, itu milihnya tuh kalau nggak salah di pas hari H. Dan nanti pas nyampe, ya udah sana, saat keluar soal, terus kita pilih mau fisika sama ini aja. Ya mungkin mereka belajarnya emang cuma dua anyway, jadi nggak bisa ganti juga ya. Tapi sounds like interesting kayak kita kalau kita empat-empatnya bisa terus kayak, oh soalnya gampang yang ini tahun ini yang gampang kerjain aja. Eh, Kira-kira seperti itu. Inilah Kyotsu Testo. Oke, cukup sekian. See you in the next video. Wait. Oke, bye bye.